Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delva Ika Ferdiansyah, biasa dipanggil Delva. Perkenalkan, nama saya Johan Dimas Bayu Prasetyo, biasa dipanggil Johan. Perkenalkan, nama saya Fadil Amanur Rahman, biasa dipanggil Fadil. Sebelumnya kita akan membahas tentang bullying. Menurut teman-teman, apakah bullying? Menurut saya, bullying itu menyakiti orang lain, dan baik dengan kata-kata maupun fisik, begitu. Nah, Kalau pendapat Mas Fadil? jadi yang dikatakan Mas Johan tadi sangat benar sekali. Di pembulian itu adalah perilaku yang sangat tidak baik yang dilakukan oleh seseorang, entah itu dari mengolok-olok seseorang atau dia melakukan kekerasan fisik pada seseorang yang dilakukan secara berulang kali. Dan mengapa bullying sering dianggap hanya candaan? Karena masyarakat terbiasa dengan ejekan dan menganggapnya hal biasa. Karena itu dianggap remeh bullying. Kalau Mas Fadil? Mungkin karena kita ini berada di Jawa ya, jadi kita itu selalu tidak jauh dengan pembulian. Kalau pembulian dengan perkataan itu adalah hal biasa, contoh kayak ngatain bapaknya atau ngatain apalah itu ya. Seperti itu ya. Kalau teman-teman sering bercandaan ini seperti itu teman-teman. Ya. Maka jangan ditiru, tidak baik hal itu ya. Jangan disalahgunakan candaan tersebut. Jika kalau mereka itu hatinya, saya kan nggak tahu ya hati seorang itu seperti apa ya. Betul. Kalau dia nggak terima, kalau dia kalau mungkin kita ngomongnya kayak gini, mereka ketawa-ketawa, senyum-senyum ya kan. Nanti kalau di belakang, kalau sendiri dia sakit hati kan kita nggak tahu. Kan kasihan yang dibully. Betul. Padahal candaan tersebut bisa melukai perasaan orang lain. Nah, itu teman-teman. Dan perbedaan bercanda dan bullying, apa itu perbedaannya, Mas? Perbedaannya bullying sama bercanda. Iya. Kalau bercanda kan semua pihak kan senang kan. Kalau bullying itu yang membuli senang, yang dibully itu sakit hati lah, bisa dikatakan begitu. Bisa. Kalau tanggapannya Mas Fadil gimana? Kalau saya ya seperti yang saya bilang tadi, jadi dia itu kalau bercanda sekali-sekali, tapi kalau bullying dia nanti akan terus berulang, jadi orang itu akan kena mental gitu. Kalau menurut saya bercanda membuat semua orang merasa senang, sedangkan bullying membuat korban merasa sedih, takut, dan atau tertekan gitu menurut saya. Itu. Dan di mana bullying biasanya terjadi, Mas? Biasanya ya di sekolah, biasanya ya di kampus-kampus juga ada. Terus biasanya ya di tongkrongan lah biasanya. Sering mengejek ya? Iya, biasanya gitu. Bercanda namun juga tidak tahu. Betul gitu. Kalau tanggapannya Mas Fadil gimana? Kalau dari saya, bullying itu kebanyakan di daerah-daerah lingkungan yang sangat keras. Dia itu di lingkungan keras itu sepertinya nggak cuma di lingkungan rumah ya. Di lingkungan sekolah, bisa SMA, SMP, bahkan SD juga. Saya juga pernah, apalagi pengalaman saya bahkan di tempat ngaji saja juga ada. Iya. Padahal tempat ngaji itu adalah tempat yang baik, tempat yang suci kan? Iya. Ya, itu buat ngaji. Betul gitu. Iya. Next,
bentuk bullying apa yang paling sering terjadi menurut teman-teman? Bullying yang paling sering ya, kalau saya temukan itu seperti bullying verbal. Bullying verbal itu yaitu seperti mengejek dan menghina, dan itu yang paling sering saya temukan Di lingkungan kita. iya, yang saya temukan di lingkungan kita. Kalau menurut Mas Fadil itu gimana? Kalau dari saya sekarang kan zamannya digital, jadi Iya. bullying itu bisa dilakukan kapan saja, apalagi medsos sekarang kan udah banyak, nah itu di Udah mau marah ya. Iya, di IG, di Facebook, semuanya, bahkan di game aja Bisa ada ya? Saling- ya, ya kan, saling toksik biasanya di game itu. saling toksik, bahkan gitu. Dari Oh. verbal, bahkan dari verbal pun bisa menjadi kekerasan fisik juga, ya kan. Iya, Kalau dia bisa. Betul ya. ngata-ngatain contohnya, terus ketemuan Iya, itu ketemuan. ngintro. Bertumbuh. Ya, kayak Seperti gitu. ya, jadi karena digital itu. Iya. Bercandanya sering kelewatan biasanya. Iya, Kayak sering gitu. kelewatan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya tentang mengejek, bercanda, itu harus punya batasan juga. Kan kita juga nggak tahu kalau dia sakit hati atau enggak. Nah, betul itu. Next, mengapa bullying bisa menyakiti perasaan korban menurut teman-teman? Karena apa? Coba. Karena kata-kata atau tindakan pelaku dapat membuat korban merasa direndahkan dan tidak dihargai. Gitu. Kalau menurut Mas Fadil, Saya. gimana? Kalau menurut saya ya mental orang itu kan beda-beda ya. Iya Ada yang sih. kuat, Ada yang lemah juga. lemah juga. Jadi kita bukan dukun ya kan, nggak Iya, tahu ya kan betul, perasaan betul, orang betul lain. sih. Nah, Betul sih. seperti itu. Dan bagaimana perasaan korban saat dibully terus-menerus? Menurut teman-teman gimana? Menurut Mas Johan? Korban biasanya akan merasakan sedih, malu, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Itu Oh, seperti Ya. mungkin introvert, bisa terjadi itu juga. bisa Bisa. terjadi. Yang awalnya gembira jadi pemalu, Ya, betul itu Mas. jadi pendiam. Karena kan kehilangan percaya diri. Iya, Mengurangi kepedean gitu. Nah, Iya. betul itu Mas Fadil juga. Dan mengapa banyak korban tidak berani melapor? Menurut teman-teman gimana itu? karena gimana ya? Menurut saya karena takut dibalas, terus merasa malu. Kan banyak Iya. orang, bahkan berbeda-beda kan. Ada yang masalahnya dipendam sendiri, terus Iya, betul. mengadu ke orang lah biar dibantuin. Ya kita kan nggak tahu kan. Iya, Ya betul. itu. Kalau dari saya itu Gimana? mungkin karena orang itu kan yang membuli ya, yang setahu saya itu dia itu beramai-ramai. Jadi yang dibully kan cuma satu orang, nah nanti yang membuli pelakunya itu kan ramai-ramai. Nah itu pasti akan kena mental dan takut lah. Iya, Ya takut karena itu. keroyokan itu. Iya, mainnya. Jadi Dan kalau pendapat saya, karena juga yang disebutkan Mas Fadil juga benar dan Mas Johan kan merasa takut dan suka minder. Karena kan cuma yang dibully kan cuma satu, nggak ramai-ramai. Sedangkan pembuli itu kan pasti ramai. Iya. Seperti itu teman-teman. Dan bagaimana bullying memengaruhi prestasi pelajar? Menurut teman-teman apa? Menurut Mas Fadil dulu aja, gimana? jadi korban bullying itu pasti sulit fokus ya, karena dia itu pasti karena mentalnya kena ya,
akhirnya fokusnya itu terbuat. Kalau mau fokus dari satu pasti dia nanti akan takut atau gimana, dia punya perasaan yang Iya, tidak enak. Iya, tentang bullying itu. Kalau menurut Mas Johan gimana? Ya, yang dikatakan Mas Fadil itu benar. Ya karena ya orang itu kalau dibully ya dia merasa tidak Pede. punya kepercayaan diri, terus dia tidak merasa tidak berharga dan minder gitu. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Iya. Harus berhati-hati juga kan kalau bercanda itu. Dan kita next, apa itu cyberbullying? Menurut Mas Johan, cyberbullying adalah apa? Cyberbullying ini korbannya itu apa, tidak fokus belajar ya, itu tidak fokus belajar sehingga prestasinya itu menurun ya, begitu. Kalau menurut Mas Fadil, tentang tanggapannya Mas Johan gimana? Ya sangat benar sekali, fokusnya nanti akan menurun. Tapi kalau untuk cyberbullying itu dia seperti yang saya katakan tadi ya, bullying itu seperti misal kayak bullying verbal yang digital ya, digital seperti chat yang seperti itu, yang ngata-ngatain seseorang. Oh, berarti lewat medsos juga kan? Iya, lewat di cyber itu ya seperti itu, cyberbullying. Dan mengapa cyberbullying sulit dihentikan? Karena apa menurut Mas Johan? Karena cyberbullying itu bisa dilakukan kapan saja dan pelaku sering menyembunyikan identitasnya karena dia tidak mau mengakui karena takut viral apa mungkin ya. Ya bisa begitu. Iya. Karena banyak dihujat nanti. Iya, karena kan takut. Iya. Kebanyakan juga dari pelaku itu kan mental sosmed. Iya, mental sosmed. Kebanyakan gitu di privasi, dia tuh takut kalau nanti entah itu rumahnya ketahuan, terus wajahnya mungkin kelihatan, ya kan. Iya. Nanti kalau ketahuan pasti ya diringkus atau nah itu langsung bisa dilaporkan gitu. Iya. Lebih baik ya nggak usah ngebully lah, ngapain. Iya, ngapain itu bullying? Mending semua teman. Gitu teman-teman. Gak boleh bullying ya. Dan mengapa komentar jahat di media sosial sangat menyakitkan? Menurut teman-teman apa? Karena bisa dibaca banyak orang dan meninggalkan jejak digital gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Fadil gimana? Benar yang dikatakan Johan tadi, karena dia itu bisa dibaca banyak orang lain, dan terus bisa meninggalkan jejak digital juga. Kalau kan kita kan nggak bisa menghapus ya. Iya. Entah itu komentar seorang, yang bisa menghapus kan cuma orang yang berbully gitu. Iya, bener sih. Iya. Untuk nggak bisa habis itu. Mengapa orang sering dan saat melihat bullying? Karena kalau menurut pendapat saya ya, ini menurut gimana, saya. Karena takut ikut kena masalah. Kan apa ya? Kita mending diam aja. Kalau biasanya ada orang berpikir, ngapain ikut-ikut daripada kena masalah juga gitu. Iya. Kan begitu. Kalau menurut Mas Adi gimana? Mungkin pelaku itu juga backingannya juga banyak. Ya orang-orang yang besar mungkin. Begitu. Jadi takut lah Si korban itu. Ya korban, terus juga yang lihat juga takut pasti. Iya. Sekian dari podcast kami. Kami ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau injaki